Kalau kita bicara kelompok rentan nih ya, kalau cerita-ceritanya kayak biasanya kan kurang mengenakan tuh cerita-ceritanya. Dalam konteks bencana ini proses bukan one time, proses yang panjang. Kalau menurut saya bukan cuma kurang, malah ikut berpartisipasi. Halo kawan semua, siapa yang paling terdampak kalau ada bencana? Dan bagaimana proses pemulihan bencana terutama untuk kelompok-kelompok rentan tersebut? Gue Deddy Hikmar, peneliti PPUM Jakarta. Di data bercerita kali ini kita akan berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama dengan Ibu Narila Mutia Nasir. Halo Uni. Halo Dek. Selamat berpuasa ini Uni. Iya. Semoga masih tetap strong ya Uni. Iya dong, terus itu. Nah ini kita akan pengen ngebahas tentang bencana nih Uni. Dari kita mau ke data penelitian kita dulu ini, kita tahu ada banyak bencana sudah terjadi dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu juga banjir, bahkan di Jambi juga beberapa terjadi. Saya kemarin pulang ke Riau, wah di kampung saya juga kena banjir juga itu nih, wah di rumah sakit pun ikut naik juga itu nih, wah cukup. Ke Jawa juga banyak ya. Jawa juga banyak. Jawa juga oh iya, apalagi baru-baru ini kemarin ya, sebelum tahun baru di Jakarta juga, wah pokoknya banjir di mana-mana ini. Nah, dari data PPIM UIN Jakarta itu menyebutkan memang 89 responden itu percaya bahwa perubahan iklim itu memang benar-benar terjadi nih. Artinya memang sudah ada aware nih dari masyarakat kita. Nah, kemudian ketika ngelihat upaya pemerintah dalam menangani khususnya bencana alam, itu hanya 48% yang percaya bahwa ya pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk menangani bencana alam. Bagaimana Uni merespons data ini? Ya, kalau ngelihat dari datanya PPIM jelas ya itu ada gap. Oke. Itu dulu ya, kita bicaranya ada gap. Jadi data bahwa masyarakat sudah mulai aware sebenarnya dengan climate change itu sendiri ya. Tetapi ketika ditanyakan apa upaya-upayanya, ternyata yang mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, yang mengategorikan itu baik, kurang dari 50%. Artinya apa? Ini terlihat juga dari banyaknya bencana yang terjadi. Gitu. Jadi begitu ini aware climate change, tapi kemudian kurang perhatian terhadap itu, yaitu akhirnya berdampak kepada bencana alam yang memang berurutan ya terjadi. Berurutan. Di tempat kita berurutan di beberapa wilayah itu. Iya. Jadi artinya gap itu menunjukkan bahwa ini harus ada perhatian karena ini problem jadinya kan. Ada permasalahan di situ yang kemudian harus diatasi. Ya, kalau menurut saya bukan cuma kurang, malah ikut berpartisipasi. Terutama dalam menebang pohon dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari regulasi juga, artinya bagian dari bahwa dikatakan baik atau tidak termasuk kan berarti 52% itu mengatakan bahwa kurang baik ya, termasuk mungkin responnya terhadap ya tadi regulasi penebangan hutan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dari view-nya dari kesehatan masyarakat nih Uni, yang paling banyak yang penting untuk disorot dalam melihat bencana itu apa aja sih ini? Kalau bicaranya dari perspektif kesehatan masyarakat ya, sebenarnya ada bencana itu, terutama bencana alam nih kita ngomongnya ya, kayak banjir kah gitu kan, seperti kemarin itu sebenarnya membicarakan tentang sistem juga. Oke. Ya, jadi karena kalau kita bicara kesehatan masyarakat, ini bencana ini kan sebenarnya dampak dari lingkungannya. Kita menyebutnya itu sebenarnya ada midpoint dan endpoint. Oke. Jadi kalau kita bicara midpoint yaitu tadi ada penggunaan lahan gitu ya, climate change gitu ya, kemudian akhirnya resource berkurang, itu bagian dari midpoint. Dan endpointnya itu bicara tentang kesehatan. Oke. Gitu. Jadi kesehatan, kemudian bagaimana perusakan ekosistem ya, jadi kualitas lingkungan berkurang, itu bagian dari endpoint. Jadi kalau kita bicara kesehatan masyarakat ini dalam konteks bencana ini proses bukan one time, proses yang panjang. Kalau kita lihat dari bencana banjir kemarin, pertama blok gitu ya, orang bantuan makanan segala macam. Cepat ya? Iya cepat. Tapi coba kita lihat sampai hari ini pemulihannya. Pada saat begitu selesai banjirnya surut, apa yang terjadi? Penyakit menular gitu ya, kemudian malnutrisi dan lain sebagainya. Dan ini yang lama nih biasanya. Lama,
itu pasti membutuhkan waktu sangat lama dan butuh resiliensi juga gitu untuk menjalani. Jadi orang di awal kan bruk semua gitu, tapi pas justru masa paling penting paskanya itu. Jadi kalau dalam bencana itu kan ada sebelumnya dan kemudian pas bencana, paskanya, nah pemulihannya itu yang butuh waktu. Uni kan udah ada beberapa pengalaman nih turun langsung dalam terutama pasca bencana ya, pemulihan pasca bencana itu. Nah, dari pengalaman Uni apa aja sih yang mungkin kerap dilupakan orang-orang, terutama hal-hal yang kerap dilupakan oleh orang-orang terutama dalam pemulihan bencana ini? Kalau tentu dari pengalaman yang ada, kemudian dari memang data-data yang ada ya, yang terkait dengan bencana itu, kita itu seringkali ketika pemulihan itu bicaranya tuh fisik. Jadi, ini infrastruktur dibaikin, ini jembatan udah bener, apa segala macam. Tapi lupa bahwa ketika kita bicara bencana, itu bukan hanya memberikan dampak terhadap infrastruktur fisik gitu ya. Contoh, ketika misalnya rumahnya hilang, rumah bisa dibangun. Tapi kemudian jiwa-jiwa yang hilang, korbannya, trauma yang dia rasakan, itu sebenarnya menjadi sesuatu yang harusnya juga prioritas ya. Nggak cuman dalam bentuk bangunan dibangun kembali segala macam, tapi dalam bentuk bagaimana jiwa-jiwanya ini juga mentalnya orang juga diperhatikan. Nah itu yang kadang-kadang suka luput tuh gitu. Kita mikirnya bencana udah bagus lagi semua, udah ini oke. Padahal sebenarnya banyak menyimpan luka kan gitu. Saya punya teman itu nih, waktu kita turun lapangan juga sebenarnya di Sulawesi Tengah di Palu itu, di Palu. Kan sering terjadi bencana tuh di situ. Padahal ini teman kena bencananya itu waktu kecil tuh, tapi sampai dia gede pun, usia dewasa pun, ketika ada sedikit goyang atau goncangan, dia cepet banget paniknya tuh. Bahkan yang tidak goyang pun dia kirain itu gempa tuh, dan cepet banget paniknya. Nah artinya kan traumatik ini bisa membekas sampai seterusnya. Ya seterusnya gitu. Kalau dia tidak kemudian dilakukan di awal ya, misalnya kita menyebutnya psychological first aid misalnya, pertama kali bencana itu kita berikan ya, artinya traumatik. Justru kalau lagi bencana itu ya, kalau ngeliatin orang, kalau dia nangis-nangis itu reaksi wajar orang kan. Yang diem aja nggak ngapa-ngapain itu sebenarnya agak-agak mesti waspada. Gitu. Iya, karena dia sebenarnya menyimpan dan mungkin dia masih denial dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dalam konteks bencana ini, makanya kemarin juga yang kita perhatikan anak-anak ya. Jadi bagaimana kemudian mereka jangan sampai trauma gitu ya yang mereka rasakan itu berdampak tadi ke dia nanti gede gitu ya. Jadi biasanya ada sesi-sesi yang kemudian membuat mereka lupa gitu. Nah artinya Uni kalau misalkan ada bencana dan kita turun ikut dalam proses pemulihan bencana tersebut, kelompok rentan itu siapa aja nih yang mesti benar-benar kita perhatikan ini? Kalau bicara kelompok rentan, tentu yang pertama kita bicara perempuan ya. Jadi perempuan, ya ibu hamil, ibu menyusui gitu ya. Terus kemudian bayi, balita itu, lalu kemudian juga remaja juga sebenarnya termasuk kelompok rentan. Kalau dalam konteks kesehatan ya, kita bicaranya termasuk disabilitas, lansia gitu. Itu kelompok-kelompok khusus ya, yang rentan misalnya kalau kita bicara dari segi kelompok umur seperti tadi, tapi kalau dari segi pekerjaan, mereka yang kerja di sektor informal itu juga masuk kelompok rentan juga loh gitu. Ketika ada bencana, meskipun laki-laki. Iya, meskipun laki-laki. Lah ketika dia harus bencana terjadi, dia misalnya berjualan atau dia mendapatkan pasokan dari luar, terus kemudian dia nggak bisa ngapa-ngapain. Rentan kemana? Ya akhirnya dia tidak bisa memberikan makanan untuk keluarganya. Gampang aja ya gitu. Iya. Jadi kalau bencana tuh bicaranya tuh kompleks gitu ya. Yang kena tuh semua sebenarnya. Dan jadinya definisi terdampak ini juga fleksibel ya jadinya. Iya, jadi kalau terdampak tuh nggak cuman memang kaku. tentu saja perempuan, anak-anak, orang tua itu utama ya, utamanya, tetapi yang lain-lain juga tetap menjadi kelompok rentan disabilitas. Misalnya. Nah, treatment terhadap kelompok rentan ini beda dong ini dengan apa disamakan semua aja nih kalau saat bencana pemulihan ini? Ada dong bedanya. Misalnya kalau kayak perempuan gitu ya, artinya ibu hamil, ibu menyusui itu biasanya kebetulan kalau Uni kan backgroundnya lebih banyak ke kesehatan reproduksi ya. Jadi kalau dalam subcluster yang kesehatan itu ada ke subcluster kesehatan reproduksi. Nah itu kita
langsung mendata tuh biasanya ibu hamilnya berapa gitu ya, kemudian yang bayi balitanya berapa, karena itu yang pertama-tama akan kita kasih pasokan gitu, makanan misalnya apa. Jadi pasti ada tripnya, ada bahkan tenda khusus gitu ya, tenda khusus Cash Pro aja ada. Ya pasti beda dong. Beda. Ya kita riset aja kan untuk wawancara terhadap kelompok anak-anak itu kan beda tuh. Beda. Wawancaranya dengan wawancara yang dengan aktivis atau dengan politisi itu pasti beda dengan terutama anak-anak atau perempuan ya. Iya, pasti beda lah, nggak bisa disamain ya. Nah, tapi Uni ada nggak sih fakta-fakta atau cerita-cerita yang mungkin jarang didengar atau mungkin jarang dipublikasikan, terutama yang berkaitan dengan kelompok rentan ini, Uni? Kalau kita bicara kelompok rentan nih ya, kalau cerita-ceritanya kayak biasanya kan kurang mengenakan tuh cerita-ceritanya kalau sudah berkaitan sama kelompok rentan tuh. Benar ya, kalau kita bicara kelompok rentan tadi misalnya perempuan gitu ya, remaja, itu pasti ada ya. Kalau kemarin itu misalnya dalam banjir yang Sumatera kemarin itu contoh kelompok rentan, ada ibu hamil mau melahirkan posisi itu. Wah, itu kita juga ribet mau ngerujuknya gimana, mau ininya, itu sangat sulit. Tetapi yang kemudian sering kali terlupakan adalah kita bicara soal perlindungan terhadap misalnya kekerasan seksual ya, atau kekerasan berbasis gender. Itu seringkali kemudian orang suka lupa gitu. Jadi kita akhirnya mesti ngingetin, oh iya ya, misalnya kayak ngomongin misalnya dari letak tendanya gitu ya, kamar mandinya kenapa harus terang, kenapa harus antara yang kamar mandi. Sedetail iya itu dong ya. Kita mikirin itu karena beberapa kasus tuh ada ya, misalnya gini, misalnya remaja ngomong, aku tuh ada yang cerita ya gitu, misalnya gini, aku tuh misalnya ketindihan gitu kan, tindihan hantu, kali ya hantu apa gimana itu nggak tahu ya, karena tendanya nggak privacy, ya kan. Kalau misalnya pengungsian itu kita belum semaju di Jepang misalnya, bahwa ketika ada bencana tuh tenda pengungsian tuh bisa per family gitu ya, per keluarga gitu. Ini gabung. Kalau ini kan biasanya bisa gabung gitu, atau kemudian akhirnya yang terjadi kemarin kan banyak terserak ya, maksudnya nggak satu tempat. Nah itu sangat rentan sekali terhadap hal-hal yang berbau kekerasan seperti itu gitu. Bahkan mungkin artinya sesama ada kasus dulu ya, dari tiap bencana itu selalu ada kekerasannya dan selalu ada cerita-ceritanya itu ya. Jadi misalnya ada bahkan, dan nggak tahu kenapa yang nggak enak itu tertujunya ke kelompok rentan aja. Iya gitu, selalu ada. Jadi ada yang misalnya bahkan anggota keluarganya sendiri gitu, sesama gitulah. Jadi banyak hal yang terjadi yang kemudian cerita-cerita di balik layar yang seharusnya itu menjadi salah satu bentuk evaluasi kita, bahwa memang kadang-kadang bencana itu tidak terhindarkan. Tapi kalau kita lihat dari yang seperti kemarin aja, itu kan bencana itu dampak dari sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah, kan kayak gitu. Nah, ketika kemudian terjadi, gimana caranya akhirnya kelompok rentan ini jangan sampai merasakan dampaknya lagi dari terutama dari psikologis. Double jadinya kan. Wah, udah kena bencana yang itu lagi. Iya, gitu. Kalau yang mengarah ke kekerasan seksual ada Uni pernah dapat? Tentunya cerita ya, gitu. Maksudnya nggak langsung karena tiap-tiap ini beda gitu. Tapi dari yang pernah ada itu justru kita melakukan evaluasi dari bencana ke bencana. Gitu. Jadi bicara bencana yang ada di Indonesia, kita melihat oh yang ini kemudian terjadi ini. Nah yang paling sulit itu adalah akhirnya kita evaluasi itu adalah bahwa ketika terjadi misalnya kekerasan seksual, jadi emang terjadi ya, walaupun saya nggak bisa ceritain detailnya ya Uni ya. Tapi intinya ketika terjadi, kemana mereka harus pergi. Jadi kalau dulu tuh nggak tahu kemana. Nah sekarang kayak bahkan masih banyak yang nggak tahu. Iya, jadi maksudnya di tenda, di pengungsian, saya harus gimana, kemana, itu diputar-putar itu ada kejadian yang kayak gitu. Jadi muter aja terus. Jadi si korban ini nggak tahu mesti kemana, yang ini dilempar ke sini karena memang nggak ada. Nah sekarang ketika yang kemarin bencana kita coba itu, jadi ada edukasinya ya, kita tempelin apa segala macam, bahwa kalau ada apa-apa ke sini gitu, hubungin ini. Jadi emang ada yang standby. Oh gitu. Gitu tuh pelajaran dari bencana-bencana sebelumnya lah. Itu kemana itu nih kalau misalkan memang ada terjadi begitu?
ada, kita kan sebenarnya kalau setiap ada bencana itu kan memang udah ada health centernya ya, yang kemudian bergerak, tetapi biasanya ada NGO yang tergabung, dan karena kita punya subcluster kekerasan yang berkaitan dengan kekerasan seksual juga, subcluster kesehatan reproduksi pasti ada sama. itu ya? Iya, jadi dalam kesehatan itu kan ada bicara lingkungannya, ada bicara gizinya gitu, kemudian ada bicara cash pro-nya gitu. Nah itu kerjasama di situlah, akhirnya sama NGO dan lain sebagainya. Jadi itu yang akan, jadi misalnya kayak banyak lembaga-lembaga yang akhirnya terlibat untuk membantu kayak ada call pengaduan kalau ada apa, dan mereka akan melanjutkan penanganannya. Jangan sampai ya udah kena bencana, pada proses pemulihan kena bencana lagi. Iya, itu udah kalau apa tuh pepatah ibarat jatuh tertimpa tangga gitu kan gitu. Jadi itu kasihan banget. Makanya itu yang perlu jadi perhatian, karena tadi setiap bencana itu pasti punya satu kekhasan ya, atau punya satu dampak sendiri-sendiri posisinya. Nah, memang akhirnya karena Indonesia ini negara rawan bencana, terjadi bencana di sini, dan akhirnya setiap kali ada bencana kita belajar gitu untuk memperbaiki sesuatu, terutama untuk melindungi kelompok-kelompok rentan ini. Nah, gimana sih sebaiknya nih kolaborasi antara misalkan NGO, civil society gitu dalam proses pemulihan bencana dengan negara ini, koalisinya atau kerjasamanya ini sebaiknya seperti apa ini? Menurut Uni sejauh ini sudah terjalin kerjasama atau enggak gitu? Dan mungkinkah hal itu dilakukan misalkan dalam konteks bulan puasa sekarang ini? Kalau kita bicara tentang kolaborasi itu sebenarnya udah ada ya. Jadi ketika kemarin contohnya kebetulan ini terlibat untuk yang di Sumbar ya gitu. Kita ada satu grup, jadi ketika begitu terjadi bencana kita langsung bentuk, kita langsung undang, kita langsung identifikasi siapa aja yang akan terlibat. Jadi itu waktu itu Kementerian Kesehatan juga selalu mengadakan rapat koordinasi setiap hari gitu. Jadi siapa yang belum masuk, siapa apa yang bisa dilakukan, itu semua sudah terdokumentasi sebenarnya. Jadi sampai sekarang kita tetap update itu gitu. Nah, cuman memang akhirnya nanti perlu ada satu sistem ya gitu. Artinya bagaimana evaluasinya bahwa ketika terjadi bencana apa sih yang kemudian akhirnya kurang ya di awal-awal tuh, yang belum apa gitu, perhatiannya apa. Ini contoh aja nih ya, saya bicara kelompok rentan. Ketika terjadi bencana kemarin, contoh nih perempuan itu kan kelompok rentan. Apa sih yang jadi masalah di perempuan? Dapat nggak dia bantuan pembalut? Karena dia pasti menstruasi kan, perempuan kan. Jadi ingat banget tuh ketika ada bantuan-bantuan itu, begitu datang hampir sekitar sebulan lah baru walaupun dari pemerintah udah datang, tapi yang gede gitu ya, ada kemudian dapet tuh kayak berkotak-kotak terus gini, aduh makasih banget ya gitu. Itu tuh sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita kadang lupa gitu. Ada hal-hal yang kemudian mesti kita provide di awal juga, tapi karena kita sibuk memikirkan lain-lain ya, walaupun kemudian ada kan kelompok-kelompoknya sendiri-sendiri. Jadi evaluasi, jadi kalau misal ditanya gimana nih sekarang pemerintah dengan misalnya masyarakat apa, itu sudah terjadi sebenarnya. Cuman memang perlu dibuat satu sistem yang lebih baik lagi gitu ya, supaya akhirnya gini juga nih kayak kejadian bahasa kemarin. Uni halus juga ya. Soalnya gini nih contohnya ya, sama ini kejadian kalau viral-viral gitu loh. Jadi kalau misalnya viral, semuanya larinya ke sini karena viral gitu. Padahal kemudian akhirnya yang di bagian sini nggak dapat bantuan, atau yang di bagian sini nggak diperhatiin. Jadi kan yang harus kita pikirin bahwa ketika terjadi bencana, ketika ini semua masyarakat itu bagaimana mendistribusikannya, bagaimana membuat sistemnya itu memang akhirnya merata di semua pemulihan itu. Karena kalau kita lihat di medsos ini, wah itu kan buruk banget seolah-olah kerjanya pemerintah ini oleh netizen, wah kan dikritik habis-habisan. Kalau itu memang di awal, maksudnya di awal banyak itu tentu saja, makanya saya katakan bahwa ketika pasca bencana itu yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengevaluasi. Ini kan berarti kita bicara bahwa kita itu untuk tanggap daruratnya itu berarti tersistemnya itu masih ya begitu ya, masih ada kekurangan. Sehingga bagaimana sebenarnya kita negara yang rawan bencana, terutama karena berkaitan dengan lingkungan juga gitu ya. Karena lingkungan yang makin rusak ini gitu ya. Karena climate change, kenapa sekarang hujan terus gitu ya, kemarin sepanjang dari Desember Januari itu hujan nggak berhenti gitu ya, di mana-mana. Itu kan sebenarnya
bentuk juga ya dari adanya perubahan iklim itu. Ini kita misalkan kalau mau bandingkan dengan koalisi pemerintah dan civil society, misalkan dengan tsunami sebelumnya, itu kan tsunami sebelumnya cukup terbuka ya, pemerintah itu misalkan terjadi bencana lalu kemudian kerjasamanya cukup terbuka tuh dengan berbagai elemen masyarakat gitu. Nah kemarin ini ada sedikit ya kejadian lah, pemerintah seolah-olah, terutama oleh pandangan netizen ya, seolah-olah menutup diri untuk bekerja sama dengan NGO terkait gitu loh, sehingga bahkan justru dihalang-halangin gitu oleh pendapat netizen ini. Bahkan katanya dihalang-halangi, orang yang mau turun ke lapangan malah orang dikira ngonten dan segala macam. Nah kayak gitu-gitu. Jadi seolah-olah ada persaingan nih, saya ngelihatnya waktu ketika kemarin ini antara aktivis dengan politisi nih. Yang aktivis bilangnya ini pencitraan, ngapain turun ke lapangan pakai rompi segala macam, yang bawa pikul-pikul kayak gitu. Nah yang politisi juga bilang yang ngapain ini juga lu pada ngonten, ikut pergi ke sana ngonten. Ya itu seolah-olah ada clash gitu, bukannya bekerja sama tapi malah seolah-olah ada persaingan yang semacam itu. Nah ini untuk bulan puasa, mungkin nggak sih pemulihan dilakukan dalam konteks bulan puasa itu? Ya tetap bisa dong. Tetap bisa, jadi ya? Kalau misalnya kita bicaranya tadi infrastruktur dan lain sebagainya kan sudah mulai ya berangsur-angsur gitu ya. Tapi di bulan puasa ini mungkin yang paling penting tadi, karena dampaknya bukan hanya fisik ya, tapi mental kan. Nah sehingga kemudian akhirnya biasanya bulan puasa, bulan Ramadan kan bulan bagaimana kita menenangkan diri gitu kan gitu ya. Kemudian kita menemukan diri kita kembali, banyak bersyukur, banyak bertaubat kan gitu. Nah, artinya jadi ini tepat juga untuk proses pemulihan jiwa nih sebenarnya. Betul. Jadi terutama perasaan yang pernah tersakiti lah gitu. jadi luka-luka yang mungkin ada gitu ya. Jadi trauma-trauma yang mungkin ada. Artinya karena bulan puasa kan kita lebih intens ya ibadahnya dan lain sebagainya, itu tentu saja sedikit banyak pasti akan membantu bagaimana kita memulihkan diri gitu. Dan ini bisa menjadi momen-momen penting ya sebenarnya untuk mereka yang provider kah atau yang lain gitu ya, termasuk pemerintah gitu. Sebenarnya kan yang dimauin orang netizen atau mana, pemerintah itu hadir gitu kan, negara itu hadir gitu dalam bentuk yang memuaskan buat semua, walaupun kemudian akhirnya itu banyak sekali challenge-nya gitu. Jadi di bulan Ramadan ya bulan yang tepat tadi, karena tadi ini masih proses pemulihan. Masih konteksnya ya? Belum bisa dianggap selesai. Belum gitu. Jadi artinya bagaimana akhirnya baik termasuk bicara tentang kesehatan mentalnya, ya fisiknya juga ya gitu ya artinya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian pasca bencana ini pada masa pemulihan ini, kemudian momen Ramadan ini dipakai juga. Ini mungkin terakhir loh nih, kapan sih ini umumnya dianggap selesai itu ketika kita kan nggak tahu nih kapan benar-benar pemulihan bencana ini dianggap finish gitu loh. Ya kan kalau sekarang ini mentang-mentang beritanya udah nggak viral, seolah-olah udah dianggap selesai gitu. Udah hilang ya. Udah hilang. udah nggak kayak kemarin ya ramenya ya. Padahal kemudian di lapangan saya kebetulan jauh lebih menantang. Ya, saya kebetulan masih menjadi koordinator juga ya untuk melihat situasi di 3 tempat itu. Itu sebenarnya 3 tempat itu di mana? Iya, maksudnya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu saya masih tetap tuh dapat live report lah ya. Jadi seperti apa sekarang? Oh, di sini sebenarnya masih kayak gini kondisinya. Di sini udah ada perbaikan. Di sini anak mereka sudah mulai bergerak lagi dan lain sebagainya. Dan itu kalau kita bicara pemulihan ya mungkin akan berbeda-beda levelnya, karena dalam konteks bencana yang sekarang juga tingkat keparahannya kan berbeda ya untuk ketiga wilayah itu. Tapi intinya begini. Kalau dari sudut pandang kesehatan aja kita bilang itu kan krisis ya. Ketika terjadi bencana ada krisis kesehatan namanya gitu. Bagaimana pelayanan kesehatan bisa apa enggak melayani? Bagaimana kemudian mereka bisa terlayani, bisa kemudian mendapatkan semuanya dengan baik. Nah itu butuh proses berapa tergantung. Tapi ya bisa 1-3 bulan, bisa sampai lebih dari itu. Gitu. Bisa lebih dari itu. Bisa kalau misalnya lebih kompleks lagi ya gitu. Tapi intinya yang kita harapkan dalam setiap pasca terjadi bencana pemulihan itu adalah bagaimana semua dari sudut pandang kesehatan ya, bagaimana semua berfungsi kembali seperti semula. Itu sih sebenarnya.
Baik Uni, ini kita cukupkan Uni. Sepertinya sudah waktunya juga bagi saya untuk melakukan sunnah-sunnah yang Wah, lain di berat bulan ya, suci Dad, ya. Ramadan ini. Mudah-mudahan banyak berkahnya ya, Dad ya. Semoga banyak berkahnya Uni. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah menonton. Untuk kawan-kawan semua yang ingin membaca buku-buku dan tulisan-tulisan dari para peneliti PPIM UIN Jakarta, bisa download bukunya di website PPIM UIN Jakarta. Ketika data menemukan suara, maka yang terjadi adalah data yang bercerita. Sampai jumpa.